Kita mulai pertanyaan sederhana, Bu. Oke. Gus Yakut tuh koruptor bukan, Bu? Bukan. Bukan. Ya, itu bisa saya katakan dengan tegas. Kita tuh berlangganan kasus haji tuh. Bukan hanya ini gitu. Nah, jadi kita membuka opsi, membuka kemungkinan apakah memang Kemenag sebobrok itu sampai terus-terusan menterinya mendapatkan kasus di area yang kurang lebih sama, yaitu ya yang seperti ini. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya berkesempatan dan sebuah kehormatan saya bisa berdiskusi dengan juru bicara Gus Yakut, mantan Menteri Agama yang sekarang sedang tersandung kasus yang luar biasa besar, menyeret banyak orang dan menghasilkan banyak sekali spekulasi. Orang-orang sampai sejauh ini berpikir bahwa Gus Yakut itu emang koruptor, dan karena memang sudah menjadi budaya di Kementerian Agama, katanya ketangkep terus itu sama penegak hukum. Nah, tapi sekarang kita punya perspektif lain karena kita akan berbincang dengan seorang yang selama ini menjadi juru bicara Gus Yakut di Kementerian Agama. Namanya adalah Ibu Ana. Betul. Ibu Ana. Iya. Oke, Ibu Ana Hasbi. Ya, betul. Ya, betul. Jadi sekarang kita akan bincang-bincang. Kalau Baraya punya sesuatu yang lucu-lucu, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sehat, tetap terbuka, tapi jangan banyak mengajukan hal yang aneh-aneh ya. Kalau yang lucu-lucu boleh, yang aneh-aneh jangan. Kita mulai pertanyaan sederhana, Bu. Oke. Gus Yakut tuh koruptor bukan, Bu? Bukan. Bukan. Ya, itu bisa saya katakan dengan tegas. Karena apa? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di surat ya, saat penetapan tersangka, tuduhan dari KPK itu ya dasarnya adalah pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu artinya, ya pasal 2 dan 3 ini artinya dia harusnya memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, lalu merugikan keuangan negara. Nah, untuk memperkaya diri sendiri itu kan harusnya dibuktikan dengan aliran dana dari PPATK. Nah, itu tidak terbukti karena tidak ada laporan aliran dana luar biasa dari PPATK sampai detik ini. Ya, karena PPATK itu biasanya selalu proaktif. Seperti dalam kasus Pertamina. Jadi ada laporannya dulu tahun 2020, lalu KPK 2025 bergerak. Dalam kasus Gus Yakut tidak ada laporan. Kan KPK baru mau meminta PPATK kemarin. Itu yang pertama. Kedua, soal kerugian negaranya. Ya kan? Kerugian negara itu ditetapkan oleh BPK, harusnya dihitung oleh BPK. Faktanya, rilis laporan BPK justru menemukan penghematan efisiensi sebesar 610 miliar dalam penyelenggaraan haji 2024. Jadi bagaimana mungkin laporan efisiensi itu lalu akhirnya untuk dihitung kerugiannya. Ini kan sangat kontradiktif. Jadi dari tuduhan KPK sendiri itu ya, itu semua tidak terbukti. Gitu ya. Lalu juga kayak memperkaya pihak lain. Nah, ini juga ada definisi yang susah. Kalau memperkaya pihak lain saja gitu ya, semua kebijakan yang melibatkan swasta pasti ya kan. MBG yang sederhana, ya kan. Nah, tapi apakah ada kaitannya gitu kan, itu kan tidak terbukti juga gitu. Jadi dengan dasar yang dituduhkan KPK, saya bilang definisi koruptor itu tidak masuk. Berita yang beredar kurang lebih latarnya adalah sebagai berikut. Gus Yakut adalah Menteri Agama dan karena itu beliau punya kekuasaan, punya wewenang untuk mengatur kuota haji. Nah, kuota haji yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dari pemerintah Saudi itu mencapai 221.000 orang. Nah, itu kemudian dibagi yang reguler, yang umum itu 91%, betul 92. Ya? 92% dan sisanya 8%. Itu untuk yang orang yang kaya-kaya yang dan haji khusus. Yang haji khusus itu ya, yang haji khusus. Nah, tapi kemudian oleh Gus Yakut diubah menjadi 50-50. Jadi yang reguler dipangkas
sehingga banyak orang yang katanya menjadi gagal berangkat haji, sedangkan yang untuk orang-orang yang kaya dan kemudian diserahkan kepada banyak pihak swasta yang menjadi travel itu, ya akhirnya mereka dapat cuan yang lebih besar dan itu masuk ke Gus Yakut, yang sisanya 50% itu ya jadi banyak yang tidak. Itu narasi besarnya kan? Iya, betul. Ibu mau bantah? Salah dong. Oke. Iya. Jadi kalau kuota haji Indonesia tuh sebetulnya 221.000 gitu ya. Itu kita dapat sejak tahun 2019, 221.000. Lalu kuota tambahan ini untuk tahun 2024 itu 20.000. Ya. Jadi kalau kita mau pakai pasal yang 928, saya sampaikan bahwa yang berangkat dengan haji reguler pada tahun 2024 itu jumlahnya 213.320 orang. Oke. Itu tentu bukan 50%. Bukan 50%. Dan yang berangkat di haji khusus itu 27.600. Itu 10% saja. Jadi kalau kita pakai konstruksi seperti itu, bahwa harus dibagi 928, terus dibilangnya 50-50 gitu dibagi, tentu salah. Karena faktanya yang berangkat itu 213, itu 90%. Okay. Ya 90-10 itu. Tapi kalau kita mau membaginya jadi kuota dasar atau kuota pokok, lalu ada kuota tambahan, ini adalah hal yang berbeda. Jadi kalau yang dinamakan kuota haji Indonesia itu adalah kuota yang ditetapkan oleh Arab Saudi berdasar ketetapan negara-negara OKI, yaitu 1 orang per 1.000. Nah, dengan ketentuan seperti ini, maka siapapun yang akan berangkat itu pasti akan ngantri, ya kan? Karena kita cuma punya hak 1 dari 1.000 Muslim, gitu. Jadi memang udah otomatis dari Arab Saudi sudah mengantri, itu 1. Nah, jumlah kuota haji ini dia akan berubah berdasarkan populasi. Jadi dulu sebelum 2019 kita tuh tidak sampai 200.000 kuota hajinya. Nah, baru 2019 itu baru 221.000 gitu. Nah, inilah yang diatur oleh pasal 6492 untuk haji reguler, 8 haji khusus. Ya. Haji bukan yang kaya, tapi yang justru lebih istitoah secara keuangan. Gitu. Dan istitoah itu adalah syarat utama. Ya seperti dalam Quran surat Ali Imran, ya kan, ayat 97 itu dibilang bahwa memang hak Allah terhadap manusia itu kan kewajiban untuk ke Baitullah itu bila mampu. Nah, itu sudah dibagi. Makanya jamaah regulernya jadi 203.320 dan khususnya 17.000. Nah, ini sudah dilakukan. Ya, karena kita sudah tahu kuota haji Indonesia itu begitu musim haji 2023 ditutup, kita sudah tahu 2024, 221. Dan prosesnya sudah kita lakukan, ya, proses pelaksanaan. Nah, barulah di ujung ketika Januari, itu ada tambahan 20.000 kuota tambahan ini. Nah, kuota tambahan ini, dia diatur oleh pasal 9, yaitu adalah wewenang atributif Menteri Agama untuk membagi kuota tambahan ini. Kenapa harus ada wewenang atributif menteri? Nah, seperti saya ceritakan, kalau kuota haji pokok sudah diatur, jadi dari bulan Juli tahun sebelumnya, Agustus, kita sudah mempersiapkan layanan, kita pesan tempat, udah. Dan itu semua itu ditutup tanggal 20 Februari kalau nggak salah di 2024. Kuota tambahan itu kan munculnya tanggal 8 Januari itu. 8 Januari sampai ke 2024 kita cuma punya waktu sebulan untuk mempersiapkan, untuk booking. Artinya kita ini sudah di ujung-ujung, udah di sisa-sisa. Negara-negara lain udah booking tempat, udah booking slot penerbangan. Nah, disitulah letak teknisnya. Mengapa menteri punya wewenang atributif. Dia harus menghitung layanan sana bisa nggak gitu. Lalu ada embarkasi cukup nggak? Terus dana nilai manfaat yang ada dikelola BPKH, nah ini juga ya satu kunci. Jadi dana haji itu tidak dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi kalau misalnya dibilang ada penyelewengan dana haji, artinya bukan Menteri Agama. Dana haji dikelola oleh BPKH. Ya gitu, itu udah dompet sendiri itu. Jadi nggak punya akses Kementerian Agama ke BPKH.
gitu. Nah, itu kan harus menjadi pertimbangan-pertimbangan seorang menteri. Ya, ini public policy. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, maka ternyata kemampuan kita itu hanya 10.000. Jadi bukan 50% yang dilihat. Jumlah area di Mina yang cocok untuk yang cukup untuk Indonesia itu hanya 10.000 saja. Jadi area di Mina itu dibagi menjadi 5 zona. 1, 2, 3, 4. Yang 1 dan 2 itu yang dekat dengan Jamarot, tempat lontar jumroh. Itu harganya di atas 200 juta semua. Nah, zona 3 dan 4 itu kita masuk nih di haji reguler kita. Karena haji reguler kita itu biayanya sekitar 94 jutaan sampai 100 lah. Jadi itu masih masuk di kita. Zona 5 lebih murah. Tapi dia paling jauh sehingga orang itu harus berjalan setiap hari 16 km. Karena itu untuk 3 hari kan. Dan itu sudah menjadi saran dari DPR atau rekomendasi dari DPR di tahun sebelumnya supaya tidak digunakan. Ini yang zona 5 yang disebut-sebut sebagai Mina Jadid. Gitu, karena dia berisiko besar. Dengan memperhitungkan itu, maka zona 3 dan 4 itu yang jumlah totalnya akhirnya bisa di sekitar 17 hektar. Itu hanya bisa ditambah oleh 10.000 orang. Gitu. Maka akhirnya keluar 50-50. Tapi bukan dibagi 50-50. Kalau tambahan pada saat itu dikasih 30.000, jangan-jangan akhirnya 30-70. Karena kita sebetulnya menghitung maksimalnya tuh 10.000. Jadi 50-50 itu bukan 221.000 dibagi 2 jadi 100. Bukan. Tidak. Itu yang orang-orang salah. Jadi marah, padahal enggak, tidak seperti itu. Karena makanya ini ada misleading informasi. Seolah-olah dibaginya 50-50. Oke, lalu bagaimana dengan beberapa ribu anggota jamaah haji yang gagal untuk berangkat karena kuotanya tiba-tiba hilang? Itu asumsi, padahal nggak ada. Kalau betul ada 8.400 yang gagal, akan sangat mudah KPK menemukan mereka sebagai saksi, kan? Ya, yang melaporkan kan KPK. Iya, tapi saksinya bukan 8.400 itu. Ngerti nggak? Kalau memang betul ada 8.400 haji yang berangkat, maka mereka bisa jadi saksi. Iya. Kita nggak pernah dengar ada 8.400 yang gagal berangkat. Itu asumsi. Karena dia katanya ada 10.000 orang. Jadi karena ini setelah saya bicara dengan juru bicara, mereka bicara soal kerugian sosial. Artinya asumsi. Nanti ada 8.400. Dalam tindak pidana korupsi, kerugian itu harus nyata dan pasti. Artinya memang ada yang kurang. Jadi tidak boleh, ini kalau misalnya kita ambil 98% kan ada 8.400. Kita bisa tanya kembali, Anda menghitung risiko nggak? Kalau 8.400 itu wafat semua di Mina. Dan ini saya harus ingatkan bahwa di Mina itu, tragedi itu terjadi 90, 93, 97, 2020, 2015. Itu semua di Mina. Ya, jadi artinya itu kenapa kita jadi merasa Mina itu krusial gitu ya. Ini kan udah ada pelajaran-pelajaran dari sebelumnya nih. Ada banyak betul tragedi. Kalau dia asumsi ada 8.400 yang batal berangkat. Jadi bukan real ya. Nggak ada itu yang batal berangkat, itu justru nggak ada. Gitu. Nah, itu kita bisa balikin lagi. Coba dihitung risikonya. Kalau 8.400 itu meninggal atau wafat, apa kita bisa menilai sebagai kerugian 1 triliun? Artinya kan justru penghematannya bisa lebih dari 10 triliun itu nilainya. Oh, enggak, di sini jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, angka 8.000 sekian itu, kalau asumsi kayaknya nggak mungkin, karena asumsi biasanya 8.000-an gitu. Ini kok sampai... Enggak, karena dia menghitung 20.000 dari 92% dari itu. Bukan asumsi, dia menghitungnya dari situ, tapi itu angka asumsi gitu. Makanya jadi bingung ini. Sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau dia mau pakai pasal 64, dia dihitungnya 241.000, bukan 50-50 jelas. Di sini menurut saya banyak sekali half truth yang keluar secara sepihak. Dan menurut Bung Adnan ya, almarhum Adnan Buyung Nasution bilang setengah kebenaran itu lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Jadi informasi ini tidak utuh. Iya. Gitu. Dan bisa menjebak banyak. Tapi bukankah jadi kasus ini tuh sudah didiskusikan begitu lamanya, diwacanakan dan diberitakan begitu banyaknya,
Dan ini juga menyangkut ada ustadz-ustadz yang punya travel, ada maktur yang dikaitkan, dan kemudian mereka semua sudah diajak diskusi, sudah didatangkan, dimintai keterangan dan sebagainya, sampai akhirnya ada penetapan status sebagai tersangka untuk Gus Yakut. Ya artinya lah, ini rangkaian peristiwa ini kan nggak mungkin asumsi semua juga, Bu. Ada apa mereka keterangan. Kan kita nggak tahu keterangan apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan, kan kita nggak pernah tahu. Faktanya begini, kalau misalnya Gus Yakut dianggap memperkaya pihak lain, itu tentunya berarti travel. Iya. Apakah ada tersangkanya dari travel? Nah, travelnya itu nggak ada. OTW, Bu. Katanya ada yang akan menjadi tersangka. Kan berarti belum. Kalau misal memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, harusnya itu duluan. Itu pertama. Kedua, sekali lagi, kalau dikatakan sebagai kerugian negara, travel itu bisnis swasta, dia tidak menggunakan uang negara, dan ini bahaya. Mengarahkan orang itu, ini kan jadinya ekosistem haji rusak kalau seperti ini nih. Kalau misalnya dituduh biro-biro travel, jadi bingung, emang saya ini ilegal? Enggak, biro travel itu sah dan itu tidak pakai uang negara. Makanya banyak ahli hukum yang teriak-teriak, Pak Mahfud misalnya, itu uang negara yang mana? Travel itu swasta, murni swasta, uang dari jamaah. Kalau ada yang harus dikembalikan, itu bukan ke KPK, karena asalnya bukan dari negara kan, asalnya dari jemaah. Kalau pengembalian artinya dia harus ke travelnya, ke jamaahnya. Ke jamaahnya, oh iya. Ada logika yang mutar nggak menurut Anda di sini? Logika yang aneh. Ya. Jadi, oke. Kita buat lebih sederhana. Gus Yakut itu berkolaborasi dengan travel. Nggak ada kolaborasi. Apa namanya itu? Nggak ada. Bukan istilah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, orang yang bisa korupsi kuota atau dia menjual beli kuota adalah orang yang punya kuota itu sendiri, ya kan? Saya mau korupsi beras bansos, artinya saya harus punya akses terhadap beras itu, atau saya pegang. Iya. Kalau saya mau korupsi uang misalnya uang BLT, saya harus punya akses ke uang BLT. Yang punya kuota itu bukan Menteri Agama atau Presiden. Yang punya itu ya jamaah sendiri. Jadi yang bisa itu mengalihkan atau menjual ya justru jamaahnya sendiri. Kalau di jamaah haji khusus, dia pasti lewat travel. Setiap jamaah itu punya nomor porsi. Dan jadi, itu kan ada di aplikasinya. Itu hubungan jamaah dengan travel. Tapi travel tidak mungkin memiliki hubungan dengan Gus Yakut. Kalau haji khusus itu murni bisnis. Dia jadi begini, kalau dalam ekosistem haji, kementerian atau pemerintah ini bertanggung jawab untuk haji reguler. Ya, jadi karena haji reguler makanya kami memberikan manasik haji gitu ya, kami memberikan embarkasi, menyusun embarkasi manifest tertentu. Tapi kalau untuk haji khusus itu dia langsung dari B2G, dari bisnis ke pemerintah Saudi, tidak lewat kementerian sama sekali. Yang 8% itu? Iya, yang 8% itu nggak ada lewat ke kementerian, apalagi ke Gus Yakut. Nah, ini kan tudingannya adalah yang khusus ini yang diperbesar. Iya, makanya aneh kan? Saya jadi rumit ini. Dia makanya haji itu tidak sederhana. Jadi orang langsung, iya kan kolaborasi dengan yang punya akses itu ya travel. Makanya kalau ada dari travel ke travel itu mungkin. Itu tataran praktis. Tapi akhirnya itu mungkin tindak pidana khusus ya. Dan itu delik aduan ya. Artinya kalau ada yang keberatan boleh di challenge. Kalau enggak gitu ya udah gitu. Tapi nggak ada kalau travel itu ke kementerian. Karena dia sudah dibagi. Nah ini Anda bisa cek dari surat edaran daftar calon jamaah haji khusus. Calon jamaah haji khusus itu disusun berdasarkan nomor porsi. Jadi nomor porsinya berurutan. Itu kayaknya di buku saya ada. Saya lupa saya lamirkan atau tidak ya. Itu ada berurutan. Kalau dia berdasarkan travel, maka gini tulisannya. Travel A dapat 200, travel B dapat 200. Di surat edaran tuh kan enggak. Nomor 1 sampai 10 travel A. 11 sampai 15 travel B. Nanti nomor 20 sampai 30 travel A lagi. Ngaclak travelnya. Karena dia porsi based. Ya berdasarkan nomor porsi. Ya, jadi baiklah. Jadi pertama, tidak ada hubungan antara Gus Yakut dengan
travel Nggak ada. yang tadi 8% itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan 50 bisnis langsung ke Saudi. Oke, 50 juga itu tidak ada. Nggak ada. Kemudian dan karena itu maka kerugian yang diduga menyangkut 8.000 orang sekian itu juga tidak ada. Ya nggak ada, karena kan nggak ada laporan kerugian negara. Uang negara mana yang dipakai? Juga tidak ada aliran dana yang memperkuat dugaan bahwa Gus Yakut nerima untuk memperkaya diri Tidak dan memperkaya ada. orang lain. Itu Tidak juga tidak ada. ada. Lah kalau tidak ada semuanya, gimana proses begitu panjang lalu jadi tersangka? Apa kira-kira ada kekuatan besar yang sanggup untuk merekayasa atau memfitnah? Ini bagaimana? Kalau saya bilang fitnah itu kan nantinya nuduh orang ya. Tapi ini saya nggak bisa bilang ada yang fitnah atau nggak, tapi memang itu jadi pertanyaan saya. Apa yang mendasari penetapan tersangka ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa ini dulu diangkat? Karena kalau kita cermati ya, gini ya, kalau kita ingat-ingat kasus kuota ini berawal dari pansus tahun lalu. Ingat nggak? Jadi pansus tahun lalu itu diawali dengan ketua tim UAS yang protes bahwa Mina itu padat. Kalau masih ingat, Oke, ingat. haji berjajar-jajar. Yeah. Artinya kan di sana sudah ada masalah bahwa hajinya terlalu padat, jamaahnya terlalu padat, terlalu banyak orang di Mina. Maka jadi lucu ketika di akhir KPK menuduh ada 8.400 yang batal berangkat. Ya kan? Ini ibarat kita nih ada toples nih kebetulan, ada toples isinya rengginang nih, udah padat. DPR protes. Ini kenapa rengginang ini padat banget, ini bisa rusak padat gitu. Protes, dibikinlah pansus. Tapi kesimpulannya akhirnya KPK bilang, ini ada 8.400 rengginang nggak masuk. Yang tidak masuk. Anda bisa bayang nggak kalau 8.400 rengginang ini masuk ke dalam toples itu, apa yang terjadi di dalam toples? Ya, hancur rengginangnya. Dan kita tidak sedang bicara rengginang, kita bicara soal orang. nyawa. Itu dia sebabnya sebetulnya ini sudah dijelaskan berkali-kali bahwa faktor utama dalam pengambilan kebijakan, kenapa kita menghitung, bukan 50-50, kita menghitung maksimal Mina itu atas dasar keselamatan jiwa atau hifdzun nafs. Karena kita bicara haji, maka saat itu kita juga selain kita meminta nasihat ahli hukum tata negara, tapi banyak yang ahli fikih. Kalau dalam Islam katanya, kalau dalam hukum Islam itu makosidus syariah gitu, yang tertinggi, pertimbangan tertinggi itu harus keselamatan jiwa. Jadi kalau ada risiko itu harus ditinggalkan. Betul. Makanya judi nggak boleh, itu kan haram gitu semua. Enggak, cuman maksud saya adalah sebenarnya bagi saya yang awam dalam hal ini, keterangan ibu tuh cukup rumit karena pertama saya tidak mendapatkan akses pembicaraan secara lebih dalam seperti ini. Ya, tapi yang lebih mengkhawatirkan saya adalah seandainya perkataan dan keterangan ibu yang cukup rumit buat saya ini pun benar, maka konsekuensinya adalah ada konspirasi yang jauh lebih rumit lagi di belakang sana bahwa Gus Yakut kenapa tiba-tiba jadi tersangka, kemudian ada angka-angka yang katanya spekulatif dan asumsi tadi, ya, dan apa latarnya, apa motifnya untuk bisa menghasilkan kerisauan besar di kalangan umat ini gitu. Apakah ini ada agen Yahudi yang tidak menginginkan? Jadi iya, bicara konspirasi itu jadi bicara hal yang besar ya Mas. Karena semua yang bisa saya akses dari berita-berita media konvensional itu yang menyebutkan bahwa tersangka korupsi, arus utama dari masalahnya itu adalah 50-50, kemudian ada orang yang sampai gagal berangkat haji 8 sekian ribu orang, begitu kan? Dan itu semuanya sudah menjadi berita. Seolah-olah benar, karena satu pihak, karena kemarin ini kan memang ceritanya narasi tunggal dari pihak KPK kan. Kalau kita ingat-ingat konferensi pers KPK tuh hampir 3 kali sehari, dan itu sangat berbeda dengan kasus-kasus yang lain kalau dilihat. KPK kan nggak pernah tuh serajin itu mengadakan konferensi pers tentang tentang korupsinya. Kita nggak dengar tentang Kemnaker, kita nggak dengar tentang yang kemarin OTT, ada bupati, ada gubernur, nggak pernah ada. Tapi kenapa pas untuk kuota haji ini itu kan selalu dilempar ya konversinya. Jadi cerita yang berkembang itu jadi satu pihak. Nah sementara Gus Yakut sekarang kan sudah jadi bukan pejabat publik, dia adalah warga negara biasa gitu ya. Ya, kebiasaan di Indonesia itu adalah pejabat publik tuh baru
kena kasus setelah beliau selesai menjabat. Betul. Ya, jadi ada indikasi memang ini adalah permainan politik. Itu Anda yang bilang, bukan saya. Iya, saya yang mengatakan itu. Nah, tapi gini, saya tentu saja punya koneksi dengan teman-teman di KPK dan video ini harus mereka tonton ya. Jadi semoga kita punya kesempatan untuk berdiskusi. Jadi ini adalah bagaimanapun ya, saya mohon maaf ya. Ini adalah keterangan searah. Nanti kita akan komparasikan dengan keterangan dari pihak yang satunya lagi agar kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Paham atau tidak paham itu semoga bisa paham, tetapi seandainya tidak paham pun kita tidak mudah untuk menyimpulkan, mengambil keputusan, apalagi menghakimi pihak tertentu. Tapi pertanyaan baru lagi buat saya, Bu. Anggaplah ini pertanyaan terakhir mungkin. Seberapa penting kasus haji ini? Karena gini Bu, ini maksud saya tuh kita tuh berlangganan kasus haji itu, bukan hanya ini gitu. Nah, jadi kita membuka opsi, membuka kemungkinan apakah memang Kemenag sebobrok itu sampai terus-terusan menterinya mendapatkan kasus di area yang kurang lebih sama, yaitu ya yang seperti ini, ataukah ada pihak lain yang ingin memperburuk citra Kementerian Agama atau apa? Karena ini udah sering kan, anggaplah misalkan ya, anggaplah bahwa Gus Yakut ini kena fitnah, tidak bersalah anggaplah. Lah yang sebelum-sebelumnya juga apa kena fitnah semua gitu? Kalau saya justru sini tertarik ya. Jadi kalau saya harus katakan, sebetulnya KPK itu bekerja sama dengan Kemenag. Kami juga bahkan mengundang KPK sejak saat pelaksanaan haji. Itu sejak 2017. Dan kita berarti tahu kan bahwa ada yang bilang sendiri prakteknya sama, ya kan, terjadi terus. Padahal udah ada yang ditangkap. Ada kemungkinan salah tangkap nggak? Jadi yang berpraktik gitu kan, yang melakukan praktik korupsi itu tetap aman dan sentosa sekarang, tapi ada kambing hitam di situ. Gus Yakut kambing hitamnya dan atau yang sebelum-sebelumnya gitu kan, tapi ada yang lain gitu kan. Soalnya yang ini udah ditangkap ada terus. Berarti ada praktik yang terus terjadi. Iya. Sementara siapapun menterinya yang itu yang ditangkap gitu, tapi yang melakukan ini aman-aman sentosa. Siapa orang aman-aman yang sentosa ini? Ya saya nggak tahu. Itu harusnya sebetulnya KPK. KPK sejak 2017 loh. Dia bilang kami akan. Anda boleh cek lagi di berita. 2017 kami akan berantas mafia haji katanya. Yang bilang betul, itu KPK, ya kan? Betul. Sudah ketangkap belum? Ya, nah itu maksudnya gini. Kan lebih mungkin asumsi kita mengarah kepada Gus Yakut itu koruptor daripada ada orang di belakang yang selama ini mengincar menteri-menteri agama di Indonesia. Atau sebenarnya bukan karena mengincar menteri-menteri, menyelamatkan koruptornya? Iya, ya maksudnya di Kementerian Agama ada koruptor yang lebih besar daripada menteri. Iya makanya itu harusnya kalau memang ada. Ini 2017 itu kan hampir 10 tahun. Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang pernah ditangkap KPK ini? Yang dia bilang dari 2017 kami melakukan mafia haji. 2024 kami mengirim KPK meminta pendampingan KPK sejak awal. Ya kan? KPK, BPK itu sudah menjadi petugas haji. Dan nggak ada apa-apa kan? Nggak terjadi. Tapi tiba-tiba ketika menterinya sudah tidak menjabat, lalu ada. Dan Anda bilang sendiri, sebelum-sebelumnya ada juga. Iya. Artinya praktik korupsi ini sudah terjadi lama, tidak ada hubungannya kan? Jadi susah melihat kausalitas antara praktik dengan kebijakan. Ya kan? Itu satu. Ya. Jadi belum tentu ada hubungan kausalitas nih kebijakan 50-50 dengan praktik korupsinya itu karena belum apapun pasti. Bakal ngincer. Belum pasti. Kedua gitu ya. Orang-orang tahu mengelola haji itu sulit. Ya, jadi tahun 2022 itu zaman Gus Yakut. Itu haji terbaik itu dalam 2 dekade mungkin 15 tahun itu dengan nilai kepuasan haji 90,6 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Iya, itu 2022. 2024 dia 88,4. Itu yang terbaik kedua gitu ya. Biasanya kalau ada korupsi, maka dia akan mengkompromikan layanan. Jadi nggak mungkin sebaik itu. Itu ya pertama. Kedua, haji itu sulit karena saya tadi bilang
Mina itu sudah bermasalah sejak 90, 93, 97, 2000. Ada banyak, Anda lihat sendiri. Iya, bikin Terakhir tragedi. 2015, selalu di Mina. Karena apa? Mina itu luasnya segitu-segitu aja, panas, dia padang pasir, dan orang itu kan tinggalnya beribadah tuh dalam waktu yang sama ya. Jadi mereka ngejar waktu terbaik itu kan ba'da zuhur sampai asar itu ke Jamarot. Itu lagi panas-panasnya dan orang berdesak-desakan. Makanya jadi ada jembatan yang rubuh, jembatan Mina itu semuanya. Nah itu dari awal orang tahu tantangannya adalah di Mina. Seperti saya katakan tadi, dari awal pilihan Gus Yakut itu tidak enak. Pansus menuntut supaya Minanya nyaman, nggak boleh terlalu banyak jamaah. Di sisi lain, katanya harus 8.400 ini harus masuk semua ke Mina. Berarti sejak awal, Gus Yakut itu sudah dihadapkan pada dua pilihan. Kalau dia pilih salah satu, dia akan tetap di posisi ini. Ya enggak? Dan kalau ini terus kebijakan ini dipermasalahkan, maka saya jamin tidak akan ada Menteri Agama yang berani mengambil kebijakan yang menguntungkan jamaah haji seperti tahun 2024. Karena ya apapun begitu, karena sudah diposisikan itu jadi kuncian. Menurut saya makanya tidak fair menempatkan seorang menteri dalam dua pilihan. Ibu tidak mau menduga-duga siapa yang menempatkan Gus Yakut di posisi ini? Saya jarang suuzon, nggak boleh gitu, karena nanti balasannya saya punya keluarga soalnya. Maksudnya, tapi kan kesimpulan ibu adalah memang ada pihak yang begitu. Saya gitu kan? bukan kesimpulan ada pihak, tapi dari awal artinya saya bilang ini adalah kasus yang diada-adakan. Karena pilihan dari awal kan sudah jelas itu. Baik apakah dia mau membuat Mina longgar atau dia mau membuat dia padat. Ya kan gitu. Itu pilihan cuma dua. Gitu. Dan beliau memilih meregulasi itu semua sehingga bisa diminimalisir semua risikonya. Gitu. Nah, tapi kalau kebijakan itu orang yang sudah berpikir soal keselamatan jiwa menjadi tersangka, maka menurut saya ada yang salah dengan sistem hukum kita. Iya. Oh iya. Saya mau mengakhiri sebenarnya, tapi barusan tercetus dalam pikiran saya sedikit lagi belum. Kemarin PBNU mengeluarkan pernyataan. Saya koreksi jika saya salah. Saya baca. PBNU bilang itu oknum aja, jangan kaitkan dengan organisasi besar. Saya nggak baca soal PBNU ya, tapi begini, NU itu kan besar. Banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan NU, tapi belum tentu itu PBNU. Itu yang mau saya katakan. Saya nggak ingat ada PBNU mengeluarkan itu. Yang saya ingat itu ketua umumnya, ya kan Gus Yahya bilang dia akan menghormati proses hukum, itu saja. Oke, kalau begitu syukurlah, nanti kita cek lagi. Oke, Baraya, itu saja diskusinya. Saya buat pendek sebenarnya karena kita mau ngambil yang paling mungkin bisa diterima oleh masyarakat, yang tidak usah masuk terlalu lebih dalam, tapi gambaran umumnya adalah ya kita ketahui bersama. Di sini kesimpulannya adalah Gus Yakut tidak melakukan tindakan korupsi apapun dan ada pihak tertentu, entah siapa, kita tidak nuduh, tapi ada pihak tertentu yang memang menempatkan Gus Yakut di posisi ini gitu. Nah, setelah ini, kalau Baraya, saya mohon maaf karena kesalahan teknis. HP saya tidak layak dan memadai untuk merekam lebih jauh, jadi harus terhenti. Ya, tapi semuanya sudah disampaikan. Ini hanya bagian penutup. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.